Semedi, meditasi menemui sedulur papat limo pancer. Orang yang pernah menemui kembaran diri atau sedulur papat limo pancer kakang kawah adi ari-ari, pasti akan mengenal jati diri, siapakah diri kita sebenarnya. Ilmu sejati adalah merupakan basis kekuatan ilmu Jawa. Menemui saudara sejati adalah hal pertama yang mesti dilakukan oleh paranormal Jawa kuno karena hal ini merupakan pelajaran awal dalam belajar ilmu Jawa sesuai tuntunan tradisi Jawa kuno. Menemui saudara sejati artinya adalah menemui kembaran diri yang ada di dalam tubuh manusia. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dipercaya adanya kembaran diri di dalam tubuh manusia. Mereka berjumlah 4 orang dan semuanya wajahnya persis seperti kita. Hanya saja mereka lebih bersih dan cerah. Mereka bersatu di dalam tubuh manusia dan berwujud menjadi diri kita yang sekarang ini. Hal ini menjadi syarat utama dalam mempelajari ilmu Jawa tingkat tinggi atau disebut ilmu kasepuhan. Jadi sebelum mempelajari ilmu apapun, seseorang harus bisa menguasai dulu ilmu yang satu ini, yaitu mengenal jati diri. Setelah itu baru diperbolehkan menguasai ilmu lainnya. Tentunya Anda bisa mengeruk kekuatan-kekuatan alam yang tersimpan di alam gaib jika telah menguasai ilmu tertua ini. Jika seseorang sudah terlanjur mendapatkan ilmu kadikdayaan dari seorang guru tapi belum pernah menemui saudara sejati ini, maka dikhawatirkan orang tersebut akan dikendalikan oleh ilmunya sendiri nantinya. Selain itu orang tersebut tidak akan tahu siapakah makhluk gaib yang ada di dalam dirinya tersebut. Dan dari mana ilmu itu berasal? Apakah ilmu yang telah menyatu dengan jiwa raga Anda tersebut adalah makhluk baik atau makhluk jahat? Perlu kita ketahui bahwa kenapa seseorang bisa memiliki ilmu kanuragan, ilmu kebal, ilmu gaib dan ilmu-ilmu lainnya. Kenapa seseorang tersebut bisa sakti? Karena ada makhluk gaib yang telah menyatu dengan jiwa raga orang tersebut. Dan makhluk gaib itulah yang telah membantu orang tersebut sehingga menjadi sakti. Makhluk gaib tersebut telah disatukan dengan dirinya oleh seorang guru. Sesungguhnya manusia terlahir secara alami tidak ada yang sakti. Dari manakah sang guru tersebut mendapatkan makhluk gaib dan lantas dimasukkan ke dalam tubuh murid-muridnya? Hal ini yang harus kita ketahui agar kita bisa menyadari dari manakah ilmu kita ini berasal dan seperti apa wujudnya. Oleh karena itulah dalam belajar ilmu Jawa diharuskan mengenal jati diri dulu sebelum belajar ilmu lainnya agar bisa mengetahui segala apa yang terjadi pada diri kita. Kita akan bisa mengetahui semua ini jika telah pernah menemui saudara 4 ke 5 pancar yang bertapa di dalam batin manusia. Kita nantinya bisa menirukan sang guru tersebut mengambil makhluk halus sakti dari alam gaib tertentu untuk diberikan kepada murid-muridnya. Guru tersebut pergi ke alam gaib dengan cara melepas sukmanya untuk menemui makhluk gaib yang dia butuhkan. Dan hal ini dilakukan dengan cara raga sukma, meraga sukma, atau rogo sukmo. Raga sukma sendiri ada bermacam-macam cara dan tingkatan. Berdasarkan metode dan penerapan, raga sukma dibedakan menjadi 2 macam. 1. Raga sukma tingkat rendah. Proses melepas sukma keluar dari tubuh dengan bantuan makhluk halus dan bertujuan hanya untuk berjalan-jalan di sekitar alam dunia ini saja. Artinya, setelah sukma kita berhasil keluar dari tubuh kita maka kita bisa pergi kemana saja semau kita. Seperti orang terbang. Karena di saat ini raga halus akan terasa ringan seperti angin dan bisa menembus tembok. Raga sukma seperti ini bisa dipelajari dengan cara tidak terlalu sulit karena bisa didapat dari paranormal yang menjual jasa pembelajaran ilmu gaib yang banyak terdapat di internet atau media massa lainnya. Namun belajar raga sukma seperti ini juga tidak bisa dibilang mudah. Karena memerlukan ketekunan dan kesabaran dalam berlatih setiap hari serta tidak boleh terlalu berambisi untuk segera bisa menguasainya. Raga sukma tingkat rendah ini juga bisa digunakan untuk memulai penguasaan raga sukma tingkat tinggi. Biasanya orang yang telah menguasai jenis raga sukma tingkat rendah akan kesulitan untuk mencapai raga sukma tingkat tinggi karena terhalang oleh kemahiran yang telah mereka miliki.
sehingga kebanyakan mereka macet di situ saja. Oleh karena itu raga sukma tingkat tinggi biasanya lebih mudah dikuasai oleh orang-orang yang berangkat dari kebodohan, yaitu orang yang belum pernah memiliki ilmu apapun. Orang bodoh seperti ini biasanya lebih mudah untuk mencapai kesempurnaan. Namun bukan berarti orang yang telah menguasai raga sukma tingkat rendah tidak bisa menguasai raga sukma tingkat tinggi, asal bisa bersabar dan tekun dalam berlatih. Dan yang lebih penting lagi, jangan terlalu berambisi untuk segera bisa menguasainya. Karena hal itu bisa menjadi rintangan dalam perjalanan spiritual kita nantinya. Cara mempelajari raga sukma tingkat rendah ini tidak perlu kita bahas karena Anda bisa mendapatkannya sendiri dengan cara menghubungi jasa pembelajaran ilmu gaib yang banyak terdapat di internet. Dan mereka lebih tahu karena mereka memang pakarnya. Dan mayoritas mereka memang benar-benar bisa mengajarkan berbagai macam ilmu secara instan kepada Anda. Biasanya sang guru akan memberikan inventaris makhluk halus kepada Anda melalui air minum berisi rajah gaib. Kemudian makhluk halus tersebut akan menyatu dengan jiwa raga Anda. Selanjutnya Anda hanya melakukan ritual tertentu saja, maka makhluk halus yang telah menyatu dengan jiwa raga Anda tersebut akan membawa sukma Anda pergi melayang-layang atau biasa disebut raga sukma. Dan Anda tidak perlu khawatir karena makhluk halus tersebut bertanggung jawab atas perintah sang guru. Dan biasanya makhluk halus tersebut menjelma mirip dengan guru Anda ketika bertemu di alam gaib. Sehingga Anda akan mengira bahwa dia adalah guru Anda. 2. Raga sukma tingkat tinggi. Proses melepas sukma keluar dari tubuh tanpa bantuan makhluk halus dan bertujuan untuk menemui kembaran diri, yaitu menemui sedulur papat limo pancer atau kakang kawah adi ari-ari. Target pertama adalah menemui kakang kawah yang berada di langit paling atas. Kakang kawah ini adalah yang paling sakti di antara saudara lainnya yang juga sakti semua. Raga sukma tingkat tinggi ini tidak bisa diperjualbelikan, melainkan harus Anda pelajari sendiri secara alami. Raga sukma tingkat tinggi ini tidak membutuhkan makhluk lain sama sekali. Karena Anda benar-benar berangkat ke alam roh sendirian dengan dipandu oleh guru sejati. Yaitu kembaran diri Anda sendiri yang akan membawa sukma Anda. Jasad kita akan ditinggal sendirian di kamar. Namun dijaga dengan rapat oleh adi ari-ari yang sakti mandraguna. Tidak akan ada satupun setan yang berani mengusiknya. Dalam bahasa Jawa, kakang kawah ini disebut roh suci, dan raga halus kita, pancer, disebut sukma sejati. Jika kita telah berhasil menemui kakang kawah, maka kita akan bisa menemui saudara yang lainnya, yaitu adi ari-ari yang berada di langit bawahnya. Dalam wujud fisik, adi ari-ari adalah batu yang keluar setelah lahirnya si jabang bayi. Dan kakang kawah adalah air ketuban yang keluar duluan dan kemudian disusul oleh si jabang bayi. Mereka pasti akan keluar dalam waktu bersamaan ketika kita lahir, hanya saja urutannya berbeda. Kakang kawah keluar duluan sehingga disebut kakak. Kemudian disusul si jabang bayi yang disebut pancer dan terakhir keluar adalah adi ari-ari yang berperan sebagai adik. Mereka semuanya adalah makhluk hidup dan memiliki roh. Roh inilah yang sekarang kita cari. Mereka semuanya bersatu di dalam batin manusia. Merekalah yang membawakan sifat dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada makhluk dari luar kita yang langsung menempel ke si jabang bayi saat sedang dilahirkan. Mereka disebut kori. Tapi hal ini tidak perlu dibahas karena terlalu panjang. Menurut beberapa orang guru besar ilmu Jawa, makhluk gaib penunggu tubuh manusia jumlahnya ada 12. Jika kita bisa menyatukan mereka kesemuanya, maka akan bisa memperoleh sabdo pandito ratu. Yaitu segala ucapannya akan terkabul atas izin yang maha kuasa, yakni Tuhan yang Maha Esa. Semuanya itu akan bisa ditemui jika kita telah berhasil menemui kakang kawah di langit tertinggi. Namun hal ini memerlukan proses dan memakan waktu yang tidak sebentar. Sekarang kita bahas cara bersemedi untuk menemui kakang kawah. Cara bersemedi menemui kembaran diri, ini adalah ilmu Jawa paling tua. Cara belajar ilmu ini tidak ada batas waktunya, artinya tidak bisa instan melainkan perlu waktu.
harus sering bersemedi. Ada yang berhasil dalam waktu setahun, ada yang 10 tahun, dan ada yang tidak bisa sama sekali sampai tua sekalipun. Pokoknya harus sabar dan terus bersabar. Modal utamanya harus sabar. Jika Anda ingin bisa dengan cara lebih cepat, Anda harus punya guru yang benar-benar ahli ilmu Jawa. Sedulur Papat Limo Pancer yang bisa membuka tabir penutup Anda. Memang terkadang ada murid-murid tertentu yang sulit terbuka mata batinnya dan memerlukan bantuan guru. Tapi setelah dibuka penutup mata batinnya, biasanya dalam hitungan bulan mereka bisa menerobos alam gaib paling atas. Kemudian untuk bahan latihan mereka sering menangkap makhluk halus gentayangan untuk dimasukkan keris kosong yang bisa dibeli di pasar-pasar. Karena biasanya bagi para pemula seperti ini belum bisa menutup mata batinnya sendiri. Sehingga semua makhluk halus akan tampak selama 3 bulan pertama. Jadi apapun yang dilihat mereka ditangkap. Ini adalah cara menurut ajaran ilmu Jawa murni. Yang saya ketahui saja dari penjelasan beberapa paranormal asli Jawa serta para sesepuh Jawa kuno. Jadi jika Anda menemukan adanya pertentangan dalam faham Anda, sebaiknya ini jadikan sebagai bahan wacana saja atau sekedar tahu saja. Cara bersemedi. 1. Mandi keramas dahulu. Kemudian tengah malam silakan bertapa dengan duduk bersila di dalam kamar yang gelap dan menghadap ke arah timur. 2. Usahakan badan rileks dan jangan bergerak sedikit pun. Baca niat dalam hati sekali saja, yaitu ingin mengetahui jati diri, siapa sebenarnya saya ini. Kemudian serahkan diri Anda segalanya kepada Tuhan. 3. Pusatkan segenap rasa dan pikiran ke dalam tengah-tengah hati, batin, kalbu, dengan merasakan aliran darah dan nafas. Namun tetap fokuskan segalanya di dalam hati. Karena batin letaknya di tengah-tengah jantung atau biasa disebut titik kalbu. Sedangkan dalam bahasa Jawa disebut telenging ati. Arahkan segenap perhatian Anda kepada detak jantung. 4. Lakukan hal ini setiap tengah malam secara kontinu, tanpa berhenti. Lakukan semedi di atas, namun jangan terlalu berambisi agar tidak terganggu oleh hawa nafsu ingin cepat bisa. Hal ini terkadang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Pada intinya Anda akan melepas sukma dan menembus alam gaib yang paling terakhir. Setiap orang berbeda-beda dalam proses perjalanan, namun akan berakhir di tempat yang sama. Proses yang paling umum adalah perjalanan spiritual yang dimulai dari bawah. Misalnya, Anda akan melesat menembus sinar membelalakan mata, kemudian masuk ke alam jin dan terus melintasi segala macam alam makhluk halus serta alam rahasia lainnya, dan jangan berhenti sampai hingga akhirnya mentok di alam yang paling terakhir. Ini biasanya dialami oleh orang yang awalnya pernah belajar ilmu gaib, misalnya ilmu terawangan. Hanya saja ilmu terawangan memiliki daya jelajah yang terbatas sesuai tingkatan ilmu yang diberikan oleh gurunya. Proses lain, perjalanan spiritual langsung dimulai dari atas. Misalnya, Anda akan menembus kegelapan yang amat gelap dan pekat. Kemudian, air terang, Anda tiba-tiba berada di tempat yang terang benderang. Di situ tidak ada siapa-siapa kecuali hanya Anda. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang tidak pernah punya ilmu apa-apa. Berangkat dari kebodohan, orang seperti ini biasanya memiliki daya jelajah yang tidak terbatas. Ada juga yang tidak mengalami proses apa-apa sama sekali. Tapi setelah sering bersemedi, ternyata tiba-tiba Anda sering melihat adanya percikan sinar putih di sekitar mata yang terkadang disertai bau harum. Jika semedinya rutin, suatu saat percikan sinar putih itu akan menampakkan wujudnya. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang penakut namun batinnya jernih. Terkadang Anda tiba-tiba bisa melihat makhluk gaib di sekitar Anda. Terkadang mendengar suara tanpa rupa. Terkadang mendengar suara Anda sendiri. Terkadang mimpi bertemu seorang kiai dan mendengar suara mereka. Jika tanda-tanda seperti ini terjadi pada Anda, maka Anda harus hati-hati kalau bicara karena bisa menjadi kenyataan. Jika sudah gini, maka Anda harus tetap rajin bersemedi agar tanda-tanda ini tidak hilang lagi. Karena semakin lama semakin jelas tanda-tandanya. Namun pada akhirnya Anda harus bisa melihat wajah Anda sendiri.
Dalam ilmu kasepuhan Maneges, ilmu Jawa tua, dikatakan gini. Titik. Orang yang bisa memasuki segala macam alam jin, itu masih belum bisa apa-apa. Titik. Orang yang bisa melihat arwah-arwah orang mati, itu masih belum bisa apa-apa. Orang yang bisa melihat wajahnya sendiri secara wujud, ini baru dikatakan bisa apa-apa. Di langit terakhir tersebut Anda akan hilang dan akan tampak siapakah diri Anda sesungguhnya. Di situ Anda akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kalau sudah mencapai tahap ini maka seseorang akan sadar bahwa sesungguhnya manusia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali semuanya hanya tunduk kepada Maha Kuasa. Jika telah berhasil menemui guru sejati maka Anda bisa menemui Adi Ari-Ari yang berada di langit bawahnya. Adi Ari-Ari ini bertugas menjaga raga Anda agar tidak dimasuki oleh makhluk lain ketika Anda sedang pergi keluar dari tubuh. Mereka berempat menghadap ke arah Anda dengan wajah menunduk. Tentang kesaktiannya Anda tidak perlu khawatir karena tidak ada makhluk lain yang mampu menandingi kesaktian mereka. Dalam bahasa Jawa mereka juga disebut malaikat papat, yaitu Nini Among kaki Among yang bertugas momong si jabang bayi sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam kehidupan nyata, mereka akan menjaga keselamatan Anda dari segala mara bahaya dan mereka juga tunduk kepada perintah Anda jika Anda pernah menemuinya secara wujud. Anda bisa berdialog dengan mereka sewaktu-waktu. Baik berdialog dalam hati maupun berdialog dalam wujud nyata sehingga Anda tidak akan bisa dibohongi atau dicelakai oleh orang lain. Yang berarti Anda telah benar-benar kenal dengan saudara sejati Anda yang akan mengantarkan Anda menghadap Yang Maha Kuasa kelak. Ini berarti Anda telah mengenal jati diri, siapa diri Anda sesungguhnya. Disebut manunggal. Artinya Anda telah bersatu dengan sedulur papat limo pancar enem nyowo pitu sukmo. Anda telah mengenal jati diri secara utuh. Ini disebut ilmu sejati, ingsun sejati, sejatining ingsun. Ilmu kesaktian apapun akan luntur di hadapan orang ini. Orang yang telah mencapai tingkat ini akan merasa dekat dengan Tuhannya sehingga akan selalu rendah hati dan tidak sombong karena segalanya adalah milik Tuhan. Di kalangan masyarakat Jawa kuno orang seperti ini dikatakan sekti tampo kadikdayan pinter tampo guru. Tidak memiliki ilmu kadikjaya namun ucapannya mampu menundukkan halilintar. Pintar tanpa guru karena gurunya adalah batinnya sendiri. Inilah orang sakti yang sebenarnya, orang yang mengenal jati diri sedulur papat limo pancer. Ado tampo wangenan cedak tampo ginepokan. Mereka berada di suatu tempat yang sangat jauh namun tidak dibatasi oleh sehelai benang pun dengan diri kita. Dan mereka berada di tempat sangat dekat dengan diri kita namun tidak pernah bersenggolan. Orang yang mencapai tahap ini bisa berkeliling ke alam gaib sesukanya. Bahkan banyak makhluk halus yang datang ingin mengabdi. Selain itu bisa memerintahkan ribuan makhluk halus untuk menjalankan tugas tertentu serta bisa mengambil energi kekuatan alam atau makhluk halus sakti untuk diisikan kepada murid-muridnya. Orang seperti ini bisa melihat sifat-sifat serta perilaku orang lain secara wujud. Misalnya, orang yang baik akan tampak bersinar wajahnya dan orang yang suka berbuat jahat akan tampak berwajah seperti binatang, seperti anjing, tikus, kera, dan sebagainya. Asteris bisa menangkap petir. Seperti cerita sejarah Ki Ageng Selo pernah menangkap petir yang berani menyambar dirinya dan akhirnya sang petir tunduk tidak bisa berkutik. Asteris dikisahkan, Bung Karno bisa menjelma menjadi 25 orang ketika terjadi insiden penembakan atas dirinya pada peristiwa Cikini tahun 1965. Di manakah Bung Karno yang asli? Selain itu Bung Karno juga bisa menguasai semua bahasa yang ada di muka bumi tanpa belajar. Di mana kaki berpijak Bung Karno bisa menguasai bahasa daerah itu. Dengan siapa Bung Karno berhadapan maka Bung Karno bisa menguasai bahasa orang itu. Menurut kalangan paranormal, Bung Karno menguasai ilmu sejati, yaitu pengenalan jati diri dengan menemui sedulur papat limo pancer. Asteris semakin tinggi ilmu seseorang maka akan semakin besar godaannya. Terutama adalah godaan dari lawan jenis.
Sepertinya semua wanita selalu menurut saja kepada perintah Anda dan Anda juga sangat mudah tertarik dengan wanita. Ini adalah godaan yang paling berat, kecuali hanya bisa dihindari dengan selalu eling lan waspodo. Ada beberapa spiritualis Jawa yang pernah kesulitan amat sangat dalam hal ekonomi atau tekena musibah keluarga. Biasanya mereka akan menemui guru sejati secara wujud. Guru sejati bertapa di hati nurani manusia. Telenging hati. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin Anda pernah merasakan kehendak hati nurani yang pertama. Bahasa Jawa, kerentek. Biasanya kita sedikit tersentak. Kehendak hati yang pertama itulah guru sejati kita, ikutilah perintahnya. Jika dia bersuara, maka suaranya akan persis seperti suara Anda. Sedangkan kehendak hati yang kedua dan seterusnya sudah tidak bisa dipercaya karena telah tercampur pikiran kita. Kembaran diri palsu. Terkadang ada makhluk halus mengaku sebagai saudara sejati kita dengan menjelma sebagai diri kita. Jika Anda melihat makhluk yang mengaku sebagai diri kita, maka pukullah dia. Jika Anda melihat saudara sejati Anda yang asli lalu Anda pukul, maka Anda akan kesakitan sendiri karena dia adalah diri Anda sendiri. Anda akan benjol sendiri. Oleh karena itu mukulnya pelan-pelan saja agar benjolnya sedikit saja. Namun jika ada yang mengaku sebagai saudara kembar Anda, sebelum Anda pukul dia akan kabur lebih cepat. Tapi jika Anda mengakuinya sebagai saudara, maka dia akan masuk ke tubuh Anda dan memberikan hawa nafsu negatif. Akan tetapi sepandai-pandainya jin menjelma tidak bisa menyamai persis dengan diri Anda dan pasti ada cacatnya, bahkan tidak ada kemiripan sama sekali dengan Anda. Selain itu dia tidak akan berani terlalu dekat dengan Anda jika Anda tidak mengakuinya. Dalam kehidupan sehari-hari saudara sejati kita adalah berupa hawa nafsu kita. Manusia tidak bisa hidup tanpa hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita ini adalah sedulur papat limo pancer. Mereka memiliki wujud persis seperti raga kita ini. Kita tidak bisa mengalahkan mereka jika tidak bisa menemuinya secara wujud. Mereka akan kalah jika berhadapan langsung dengan kita secara wujud. Tapi jika kita tidak bisa menemuinya secara wujud, kita bisa mengalahkannya dengan puasa. Mereka takluk oleh puasa. Jika ada cewek cantik jangan dilihat terus. Jika ingin makan enak jangan dituruti, jika ingin berbuat maksiat jangan dituruti, dan sebagainya. Maka lama-lama hawa nafsu kita akan menemui kita secara wujud dan bertanya, mengapa engkau menghukumku? Petik 2. Ini adalah tingkatan tertinggi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan nafsu keduniawian. Zaman sekarang apa ada orang yang punya ilmu ini? Banyak. Hanya saja kita tidak tahu orangnya. Bahkan banyak pakar ilmu terawangan tingkat tinggi tidak bisa melihat orang-orang seperti ini. Para pemilik ilmu sejati biasanya terlihat kosong jika diterawang. Namun jika dipukul dengan aji kesaktian, ilmu apapun akan luntur dan bahkan ilmunya si pemukul akan hilang. Yang bisa melihat hanyalah sesama pemilik ilmu sejati. Terima kasih subscribe Arini Tips.